Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Bisa Presiden Prabowo Subianto berencana renovasi 60.000 sekolah rusak di Indonesia pada tahun 2026. Ya, Prabowo tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di tiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 60.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menjelaskan secara keseluruhan Indonesia memiliki 300.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Prabowo berharap perbaikan tersebut bisa selesai secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Selain fokus pada perbaikan sekolah, Prabowo juga tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di setiap provinsi. Sekolah unggulan tersebut mencakup SMA Taruna Nusantara maupun SMA Unggul Garuda. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Ya, materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi lainnya, pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK geledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa 1 koper hitam. Alasan penyidik menggeledah kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dengan dugaan suap pemeriksaan pajak PTWP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021 hingga 2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Pemirsa, sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak.
di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Ya. Pemirsa, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi haji. Ya, usai diperiksa, Gus Ais membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi NU. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Khalil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus Ketua Bidang Ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan Ketua Bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Iyalah, sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Haumas belum juga ditahan. Ya, Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut KPK harus segera tahan Yakut sesuai dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 25. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka. KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang. Karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan.
Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan.